Selamat malam semuanya. Jadi ya di malam yang sunyi ini, ini malam yang sunyi gitu. Ya pokoknya kombawa lah ya. Selamat malam. Nah jadi gue mainin game Eminence Shadow lagi. Sekarang gue udah level 17 nih. Seperti kalian lihat. Bagus lah ya, lumayan lah ya. Nah seperti terakhir kali sih sebenarnya. Nggak terlalu beda jauh progresnya. Kita bakal lanjutin story-nya. Masih dengan karakter yang sama ya, nggak ada perubahan. Gue cuma mau upgrade doang sih. Level up, progress, rank gitu lah. Iya, masih terlalu cepet ya. Oh bagus nih. Mulu-mulu ya. Empat puluh 48 detik. Heal, defend, attack, last attack, combo strike. Wah, totalnya 1849. Finish. Sona kanten sah. Kelar secepat itu ya. Ya iyalah, karena masih gampang juga sih. Kayak aku sempetnya bilang kalau karakter cheat itu rusak ya, OP gitu. Tapi aku yakin sih itu alasan kenapa gampang banget ya, karena mungkin aku masih rendah, storyku rendah gitu. Kalau udah di mid game atau nge-late game, aku pikir ya gak bakal terlalu kayak wah banget juga sih. Tapi emang dari pasifnya itu gila sih. Astagfirullah, aku jadi ngomong kasar. Nah ya gitu, pasifnya itu cukup wah lah ya. Maksudnya 400.000 damage dalam berapa menit itu sesuatu yang dengan level segitu tuh, dengan 400.000 dulu ada sesuatu yang benar-benar yang cukup luar biasa sih. Karena dengan level damage segitu di early game itu udah cukup buat nge-kill semua musuh. Beda sih dari karakter yang lain nih. Cocok worth it lah ya. Shadow of the Beginning ini buat di pull ya, kalau ada bannernya. Ada sih bannernya sekarang ini, baru 3 hari bannernya itu ada. Gimana kabar kalian? Yes, aku ya kalau merecord ngebahasnya game ini segala macam, aku pengen speak kita lah udah pasti. Gimana kabar kalian? Kabarku ya baik-baik aja sih. Kalau aku ya kan jarang kan yang nanyain kabar kalian kan. Aduh, sangat sendiri hari masa pesta. Sekarang seperti yang kalian udah lihat di channel gue ya, aku juga selain
nge-record game dari Eminence Shadow, gue juga nge-record game Grand Order tuh. Rencananya gue mau jalanin gameplay itu ya sekitar sampai 10 aja dulu, gameplay sampai 10. Nanti kalau gameplay udah 10, misalnya udah nggak ada yang dibahas gitu, gue bakal switch ke game lain. Walaupun sebelumnya teknik awalnya tuh gue pengen kayak selesai di story-nya gitu. Tapi kalau dipikir kalau dari story kayak gitu, misalnya kalau story-nya ada update ya bakal nambah lagi. Jadi gimana cara konformasinya ya bagusnya kalau ada yang menarik aja sih buat dibahas gitu. Gue bakal mainin deh sekali-sekali, tapi bukan jadi daily content lagi ya kalau udah buat game 10. Kenapa? Karena ya kalian juga pasti bosen gitu, dan kalian mending mainin sendiri aja gak sih kayak gitu. Mending mainin sendiri gitu kan, tipsnya udah tahu juga gitu. Aku udah tahu, kasih tahu bahan dasarnya gitu biar kalian gak bingung banget pas main. Aku juga tahu sih mungkin suatu saat nih yang nonton video ini bakal ada sepuh yang nonton dari yang komen. Halo sepuh. Oke, manifest karakter 7 ya. Oh iya, jadi Eminence Shadow ini sangat ramah sih. Ramah maksudnya itu sama fans baru maupun fans lama. Kenapa di gamenya itu dia diceritain dari awal gitu, dari awal banget lengkap. Kalian nggak harus nyari-nyari game kalian nggak harus nyari-nyari kayak manganya ya kan, seriesnya, arc-nya, terus misalnya kayak novelnya, itu semua cerita udah lumayan lengkap di game itu dimasukin original. Nggak ada kayak bukan maksudnya kayak cerita fiktif gitu, enggak, cerita original diinsert bener-bener dimasukin tanpa ada perubahan sedikit pun. Jadi yang buat kalian nggak mau nonton anime atau apa segala macam, aku saranin banget nonton anime ya. Soalnya ya lebih puas gitu, nggak ada cuma kayak nonton slide doang. Di sini juga ada kayak cuplikannya, tapi ya menurut saya cuplikannya itu cuma di bagian hooknya aja, bagian menariknya, dan sama kayak anime cuplikannya, nggak ada beda jauh ya, nggak ada beda sama sekali. Paling kalau yang berbeda sedikit dialognya doang ya, itu nggak terlalu penting lah, kayak cuma penambahan kesan doang. Tapi jangan cerita udah mirip, pada turun semua. Voice-nya opin aja karena mau di skip juga. Ini kalau download kayak gini lumayan nih. Oh iya, bagusnya sih dipotong aja ya. Cuma sore banget nih. Aku nggak tahu kenapa di device aku nih. Dia tuh kalau aku sekali motong videonya itu lewat fitur awal ya, yang pas nge-record kan bisa dipotong gitu ya. Itu kadang-kadang suka ada jadi problem. Jadi kayak videonya tuh korup gitu loh, rusak lah, dan itu nggak bisa dipakai videonya. Atau kenapa? Ya makanya aku coba eksperimen, kalau aku videoin full tanpa potong-potong kayak gini, aman-aman aja. Mungkin nextnya bakal aku potong juga sih, karena nggak enak juga kan, kayak harus nunggu lama tapi nungguin loadingnya gitu. Aku potong cuma in video aja. Nah ini fair lagi sih sebenarnya, kurang suka sih. Ya udahlah ya.
Oh iya, aku juga ya kalau nggak usah dijelasin ya, kalian juga tahu deh. Aku ini konten konten kan baru ya, baru aja aku yang aduh ada yang itu tadi kirim pesan. Nah biarlah ya, anonim itu. Nah setelah kita lanjut lagi, tadi kan aku ngomong apa ya? Oh iya, aku kan youtuber baru. Aduh, aku udah ngeklaim jadi youtuber aja ya. Ya nggak apa-apa lah ya, karena aku emang youtuber. Ih, ada pesan lagi. Ada notifikasi, gak gua aja. Nah, ya kayak gitulah. Jadi aku maunya itu bukan mau sih ya, minta bantuan kalian aja gitu buat subscribe channel aku gitu. Biar makin berkembang. Biar aku juga ada motivasi dikit lah buat lanjutin itu gitu. Sebenarnya aku juga punya target gitu, cuma karena aku masih youtuber pemula, terus aku juga nggak punya apa ya personal branding gue sendiri, jadi channelku itu susah berkembang. Susah, aku jadi teman kan nggak terlalu banyak ya. Jadi aku sangat berharap buat kalian yang nonton video aku tuh berat subscribe gitu, like, share juga. Gak usah subscribe, gak usah like, dah share aja gitu. Share itu paling berharga itu. Menurut aku share itu yang paling berharga dari semua fungsinya. Karena gimana ya, ya promosi yang terbaik itu adalah itu promosi orang pertama, itu face dari orang ke orang. Betul. Ya kalian share aja di status atau WhatsApp kalian atau apalah. Tapi aku nggak maksa ya, aku nggak maksa, cuma kayak ya sekedar saran aja gitu. Aku kan ini kan win-win Easter kan, win-win kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Enggak juga sih, sebenarnya aku lebih untung dikit. Nah, jadi aku sempat nyebut target ya sebelumnya. Targetku itu apa gitu? Lebih tepatnya kalau dalam 1 tahun ini aku mau ngupload sekitaran 1000 video sih. Aku pengen lihat hasilnya kayak gimana ketika aku udah ngupload 1000 video. Saat ini kan video cuma ada sekitaran 40 video ya. Jadi itu udah cukup banyak gitu. Kalau kalian lihat youtuber lain itu udah lumayan viewsnya lah, udah ada yang ribuan. Kayak aku ya, dem lah, kecil banget. Tapi the main problemnya bukan di situ sih sebenarnya, karena aku juga tahu gitu youtuber lain tuh dia biar kata nguploadnya dikit-dikit, jarang-jarang, tapi yang mereka upload itu value-nya bagus, menarik, makanya viewsnya banyak. Dan itu aku tahu, dan kenapa aku nggak jadi kayak gitu karena effortnya emang harus diakuin sih, butuh waktu yang lebih gitu buat ngekstrak sesuatu yang kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya udah berusaha gitu buat ngasih sesuatu yang mirip-mirip gitu, walaupun kualitasnya emang kurang, aku ini gitu. Tapi kalau kalian perhatiin di setiap videoku itu semuanya itu emang kelihatan kayak dari thumbnailnya aja itu kayak biasa aja gitu. Cuma yang ya kalau kalian ikutin aku, kalian tahu lah aku kan nggak ngasih advice gitu ya, dan menurut aku itu ada hal yang bagus itu buat suatu konten kreator. Jadi nggak cuma ngapain senangan doang, tapi juga ngasih advice gitu, sesuatu yang bagus. Kayak mulai dari vlog aku itu ada, aku kasih sedikit advice. Terus konten gambar aku punya konten gambar guys, cuma belum aku bikinin playlist. Kalau kalian scroll atau kalian saya cari pasti bakal nemu, bisa aja developer. Terus aku juga bikin tagger pribadi tentang akunku sendiri. Konten kreator lain di tagger sama konten youtuber lain, sementara aku nge-tagger diri sendiri. Ada Maya youtuber pemula. Aku juga bakal ningkatin durasi main game aku ya, kayak average rata-rata dari gamer yang lain tuh. Gamer yang lain yang aku tahu ada yang lebih banyak lagi sih. Aku di midnya lah ya, bahkan masih di bawahnya dari kebanyakan. Ya 15-20 menit. Lanjut Chronicle.
Oh iya, ya udah aku spill deh. Apa aja nih hal yang menarik yang dimana aku bakal ngebahas tentang Indonesia Shadow lagi. Jadi misalnya kalau mau baca bola, ketahui kalian sering ngeliatin yang gacha-gacha gitu kan. Kalau emang track YouTube ya bener, yang nonton ginian harusnya yang suka anime ya. Jadi harusnya suka yang gacha-gacha gitu. Jadi kalau setiap kali aku gacha aku bakalan record. Tapi itu setelah game play 10 ya aku bakal tetap record ini kok perjalanan di Indonesia Shadow sampai game play 10. Nah ya, oh ya buat jam upload sendiri nggak nentu ya, sebenarnya nggak nentu, bisa kapan aja. Tapi kalau hari biasa, kalau ditanya-tanya rata-rata kayaknya bakal malam deh. Karena malam itu internetnya tuh cepat, malam internetnya cepat, jadi lebih enak itu buat nguploadnya. Sebenarnya kalau pagi siang juga nggak ada masalah, sama aja sih, cuma nah, kayak nggak ada waktu gitu loh. Balik lagi ya, dunia seperti ini. Karena buat record juga kan pertama butuh tempat yang lumayan sepi gitu. Aku udah nyari tempat yang sepi ya di kamarku sendiri, tapi kadang ada yang bising-bising, apalagi di luar gitu kan. Jun dake wa tarinakatta na. Kayaknya mah salah kalimatnya. Nah, iyalah. Iyalah. Loading. Kayak musuhnya udah lumayan kuat ya. Oke, karena karakter gue itu masih OP, gue gak bakal upgrade lagi deh. Kecuali bener-bener dibutuhin banget baru gue upgrade. Kayak ya gue pakai mereka ini nih berlima udah sempet kalah gitu. Kalah tahu udah ada yang dead lah. Kalau ada yang satu yang dead itu bukan dead sih, nyebutnya kenok lah. Ada yang satu yang kenok itu bakal turun star jadi star 2 doang di quest itu, dan itu nggak bisa pakai skip tiket, jadi harus di bintang 3 ini. Aku boleh ini ya, nanya sama kalian kenapa nontonin channel aku? Karena kalian teman aku ya. Aku yakin sih awal-awal ini yang sering nonton itu ya teman-teman dekat aku gitu. Biar visual dan itu masih dikit gitu. Kalian kenapa nontonin channel yang kayak gini gitu? Maksudnya kalau aku sih dulu kenapa aku suka nyari ini konten-konten tentang suatu game gitu, gameplay kayak gini. Karena apa? Ini nolong aku pas awal-awal main ya. Kayak aku tuh dulu suka ngeliat youtuber lain tuh kayak nge-review gamenya gitu. Nah itu lumayan tuh kayak buat basic dasar buat main gitu. Atau mungkin ada game yang kagak bisa aku mainin di device aku, tapi aku penasaran gimana sih gamenya, kayak apa sih itu, kayak tonton dulu sih kayak gitu ya. Kalian sama gak kayak aku dulu? Atau mungkin ada alasan tersendiri buat kalian nonton nih. Oke, thank you banget ya yang udah nontonin. Untuk channel dari Ima minta Teo Arigato. Udah lumayan lama nih waktunya. Mata oh tomodachi.